Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelaporan pajak. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi Ibu akan mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelaporan pajak. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat tentang pengertian pajak? Boleh angkat tangannya. Andi, ayo bisa? Apa itu pengertian pajak? Oh, lupa ya. Mungkin ada yang tahu yang lain pengertian pajak itu apa? Ya, Siva, silakan. Baik, cukup. Jadi di sini Ibu akan menambahkan ya, sudah tepat. Tapi di sini Ibu akan lebih lengkap lagi menjelaskan tentang pengertian pajak. Jadi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan aturan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara atau kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib yang harus kita bayar kepada negara, namun di situ kita tidak mendapat imbalan secara langsung. Namun pajak itu digunakan untuk keperluan negara. Terima kasih sudah bisa menjawab tentang pajak tadi ya. Jadi apa tujuan kita di sini belajar soal pelaporan pajak? Mungkin dari kalian ada yang bisa menjawab. Angkat tangannya kalau ada yang bisa menjawab. Ya, benar. Kita yang pertama kita bisa tahu jika kita telat atau tidak membayar pajak sanksinya apa. Seperti itu salah satunya. Lagi mungkin ada yang paham? Ada yang tahu? Ya, kita bisa tahu tentang seperti apa SPT atau surat perintah itu. Mungkin ada yang bisa menjawab lagi? Tepat sekali. Ya, benar. Kita bisa tahu jumlah pajak yang kita bayarkan atau kontribusi yang kita berikan kepada negara. Ya, cukup ya. Terima kasih sudah membantu menjawab. Jawaban kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu mau tanya motivasi. Kira-kira motivasi kalian belajar soal pajak itu apa? Ya, benar. Pajak memang pendapatan paling tinggi suatu negara. Oke, silakan dijawab. Mungkin Siti bisa? Iya, benar, tepat sekali. Ya, karena pajak merupakan pendapatan suatu negara yang paling besar dan kita sebagai warga negara yang baik adalah warga yang taat terhadap membayar pajak. Karena dengan kita taat dengan membayar pajak, kita juga membantu perekonomian negara kita untuk menjadi lebih baik. Jadi di sini Ibu akan menggunakan metode ceramah, yang mana nanti Ibu akan menjelaskan, kalian menyimak karena di akhir nanti akan ada tugas yang Ibu berikan tidak jauh dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi SPT. Jadi di sini ada 3 fungsi SPT. Yang pertama, fungsi SPT sebagai wajib pajak penghasilan atau PPh. Nah, jadi di sini SPT itu berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan atau pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terhitung. Jadi di sini biasanya kalau PPh itu dari penghasilan atau biasanya individu.
kerjaan kita gitu. Seperti contohnya ya, kalau ayahnya kalian kerja TNI atau Polri, guru gitu, sudah termasuk sudah ada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan merupakan yang wajib pajak. Yang kedua yaitu fungsi SPT sebagai Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi SPT. Nah, di sini ada 3 fungsi SPT. Dengarkan ya, tolong jangan ramai, karena nanti kalian akan Ibu kasih tugas di akhir, biar kalian bisa menjawab. Disimak ya penjelasan Ibu. Fungsi SPT yang pertama yaitu sebagai wajib pajak penghasilan atau PPh. Jadi di sini SPT itu berfungsi sebagai sarana pelaporan atau pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terutang. Jadi di sini kalau PPh itu seperti contohnya ayah kalian atau ibu kalian yang bekerja sebagai TNI, guru atau PNS. Nah, di situ mereka itu adalah biasanya orang yang wajib pajak gitu. Yang kedua, fungsi SPT terhadap pengusaha kena pajak. Nah, di sini sudah jelas pengusaha. Jadi seperti contohnya perusahaan ya. Di sana perusahaan itu wajib pajak. Nah, di sini SPT itu berfungsi sama sebagai sarana untuk melaporkan jumlah PPh dan pajak penjualan yang dilakukan. Yang ketiga, di sini SPT sebagai pemotong atau pemungut pajak. Nah, di sini SPT itu berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan yang disetorkan atau dipungut dan disetorkan. Begitu. Jadi apa yang dipungut atau yang disetorkan itu semuanya itu sudah tertera di di SPT. Nah, nanti di situ kalian harus mengisi formulirnya itu dengan baik. Baik, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata cara penyelesaian SPT. Nah, biasanya di sini kita kan masuk 2 kategori, bisa yang secara tertulis pakai formulir atau secara elektronik lewat online gitu. Jadi di sini dalam pengisian SPT itu kita dituntut untuk mengisi sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan. Jadi kita tuh harus mengisinya secara jujur atau sesuai dengan realita dan mengikuti prosedur yang ada gitu. Dan di sini biasanya kita harus mengisi SPT itu secara lengkap, jelas dan benar. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu-satu ya terkait 3 unsur tadi. Yang pertama benar, yaitu benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi di sini kita harus menulis atau mengisi formulir itu sesuai dengan keadaan, atau kita menuliskan secara melihat dari apa yang memang terjadi atau berapa pajak yang harus kita bayarkan terhadap suatu negara, tidak boleh dimanipulasi seperti itu. Yang kedua lengkap, yaitu memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Nah, biasanya dalam kegiatan SPT itu biasanya dalam pengisian SPT itu kita juga diminta untuk syarat-syarat ya, seperti pembukuan mungkin, atau ada surat pajaknya, berapa yang harus kita bayarkan, pengeluaran kita, pendapatan kita, itu harus dilampirkan dalam pengisian formulir. Yang ketiga jelas, yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Jadi kita itu harus mengisi formulir itu secara jujur atau real apa adanya, tidak boleh dibuat-buat, agar karena yang menentukan berapa pajak yang kita bayarkan itu ada lembaganya sendiri. Jadi biar kita juga tidak rugi di dalamnya, jadi kita harus melaporkan atau menjelaskan sesuai dengan apa yang ada. Baik, di sini
Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis SPT yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, yaitu PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pajak penghasilan ini dibagi menjadi 2, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Nah, di sini SPT masa itu seperti surat yang diberikan ketika masa pajak berlaku, seperti itu. Yang kedua yaitu SPT tahunan, yaitu SPT untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi pajak tahunan kalau yang kedua. Selanjutnya tentang SPT tentang pajak pertambahan nilai. Nah, di sini mencakup SPT masa dan SPT PPN. Yang ketiga yaitu PBB atau pajak bumi dan bangunan, meliputi SPOP yaitu pemberitahuan objek pajak tentang bumi dan bangunan. Itu seperti contohnya ya, pajak bumi dan bangunan itu seperti contohnya perumahan. Nah, perumahan itu bangunan seperti itu. Jadi perumahan itu juga kena pajak. Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sambil dilihat ya, dibuka bukunya. Ini di halaman 23 biar kalian gampang memahaminya. Dibuka bukunya, ayo dibuka bukunya, Risal. Jangan guyon terus. Didengarkan ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sanksi keterlambatan tidak menyampaikan SPT. Paham nggak sejauh ini? Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi tidak menyampaikan SPT tidak lengkap atau karena sengaja itu, jadi ketika tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar atau tidak lengkap karena sengaja, itu hukumannya bisa pidana 4 tahun, denda 4 kali pajak terutang. Ingat, ayo kalau kalian nanti jadi pengusaha biar bisa tahu ya. Yang kedua, jika tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar atau tidak lengkap karena alpa, kalau tadi sengaja, kalau sekarang ini karena alpa, tidak ada alasan, itu pidananya 1 tahun, dendanya 2 kali pajak terutang. Selanjutnya, yang ketiga, sanksi keterlambatan tidak menyampaikan SPT terhadap wajib pajak terlambat menyampaikan SPT. Nah, di sini jika terlambat untuk menyampaikan SPT itu didenda selama 1 tahun, atau juga dendanya biasanya dalam masa tertentu atau tergantung dari kesalahan yang kita perbuat. Nah, sekarang ada lagi wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda. Yang pertama, yang SPT tahunan PPH orang pribadi sebesar Rp100.000. Yang kedua, SPT tahunan PPH badan sebesar Rp1.000.000. Yang ketiga, SPT massa atau PPN sebesar Rp500.000. Yang keempat, SPT massa lainnya yaitu 100.000. Baik, cukup segitu aja materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang mau bertanya silahkan, mumpung masih ada waktunya kurang 10 menit ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Indah nggak mau tanya? Ayo kalau mau tanya. Tidak ada ya? Kalian cukup paham ya? Alhamdulillah, berarti Ibu berhasil mengajarnya ya. Sudah? Beneran gak ada yang mau tanya ya? Oke, baik. Sekarang Ibu yang mau tanya kalian, menurut kalian kesimpulan dari pembahasan hari ini apa? Yang bisa jawab angkat tangan, sebutkan nama dan NPM-nya. Kalian kalau disuruh sebutkan nama dan NPM cepet ya. Silakan dijawab. Ida, apa kesimpulannya? Oh,
terima kasih jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini Ibu menggabungkan saja ya kesimpulannya. Jadi pajak itu penting bagi suatu negara karena memang pajaklah salah satu pendapatan paling tinggi suatu negara. Kalau pajak kita down, perekonomian negara kita juga down seperti itu. Dan kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus taat membayar pajak. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu mau memberikan tugasnya ya. Mau Ibu share apa dicatat saja ya? Ibu diktekan ya tugasnya. Sebentar ya, Ibu cari dulu. Baik, ayo ditulis, siapkan. Ada 5 soal. Nanti pengumpulannya minggu depan ya. Ditulis tangan aja. Ya, ditulis tangan aja. Biar tidak merepotkan ya, biar tidak mengeluarkan biaya untuk print. Baik, ayo yang pertama. Jelaskan fungsi SPT. Sudah? Yang kedua, jelaskan prosedur penyelesaian SPT. Sudah? Yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya dan bagaimana sanksi yang akan diberikan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tersebut. Sudah. Yang keempat, bagaimana cara untuk pembetulan SPT apabila wajib pajak dalam melaporkan SPT tersebut melakukan kesalahan. Nah, yang sudah Ibu jelaskan, kalau yang mendengarkan, yang paham, gampang jawabnya ya. Yang terakhir, yang kelima, pihak mana saja yang tidak berkewajiban menyampaikan SPT. Sudah. Ya, cukup segitu aja. Sudah, tidak ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada penjelasan Ibu atau tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Maaf juga kalau mungkin Ibu tadi ada sedikit menegur karena agar kalian mendengarkan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.